Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah memberikan karunia kepada kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, lahir dan batin, jasmani dan rohani, sehingga kita masih punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengikuti pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan hubungan kecerdasan emosional dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, upaya pendidikan budaya dan karakter adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses internalisasi, menghayati nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya adalah bagian dari tujuan dilaksanakannya pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut sudah pasti tidak semudah membalikkan kedua belah telapak tangan. Sebab secara formal proses pendidikan itu sendiri harus dilalui dengan penjenjangan yang boleh dikata amat melelahkan, namun berdampak positif terhadap pembentukan karakter seseorang, bahkan jati diri sebuah bangsa dan negara. Di Indonesia, pelaksanaan pendidikan sangat diharapkan mampu mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mengedepankan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal tersebut sangat relevan dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dari undang-undang ini maka pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan. Cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin, dan bermoral tinggi, demokratis, toleran, dengan mengutamakan persatuan bangsa, bukannya membuka jalan perpecahan, sehingga sangat perlu mengasah intelijensi secara terus-menerus. Namun secara spesifik, untuk mencapai tujuan pendidikan seutuhnya, ternyata pengembangan intelijensi saja tidak mampu menghasilkan manusia yang utuh. Berbagai hasil kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pembelajaran komponen emosional lebih penting daripada intelektual. Jika kualitas pendidikan diharapkan secara optimal tercapai, maka perlu diupayakan bagaimana membina peserta didik untuk memiliki kecerdasan emosi yang stabil sebagai penyeimbang dari intelijensi yang ada. Sebab melalui kecerdasan emosional, peserta didik dapat memahami diri dan lingkungannya secara tepat, memiliki rasa percaya diri, tidak mudah putus asa, dan dapat membentuk karakter peserta didik secara positif. Nah, pengertian kecerdasan emosional. Istilah kecerdasan emosional ini pertama kali dilontarkan pada tahun 1920 oleh dua orang psikolog, yakni Peter Salovey dan John Mayer.
yang mendefinisikan kecerdasan emosional atau EQ adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut psikolog lainnya, yaitu Peron, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Sedangkan menurut Goleman, memandang kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Nah, dari definisi beberapa tokoh tersebut tersirat adanya faktor kecerdasan sosial yang terdiri dari 5 kemampuan, yaitu 1. Mampu mengenali emosi diri. 2. Mampu mengelola emosi diri. 3. Mampu memotivasi diri. 4. Mampu mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kecerdasan emosional ini atau EQ lebih terfokus pada membangun hubungan harmonis dan selaras antar manusia secara horizontal, sehingga kecerdasan intelijensi atau IQ pasti bermanfaat. Kecerdasan emosional dapat ditunjukkan melalui kemampuan seseorang untuk menyadari apa yang dia dan orang lain rasakan. Oleh karena itu, para peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang lebih baik cenderung dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular penyakit rohani, lebih terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang lain. Dan untuk hasil kerja akademis di sekolah tentu akan lebih baik. Keterampilan dasar kecerdasan emosional tidak dapat dimiliki secara tiba-tiba, tapi membutuhkan proses dalam mempelajarinya. Dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut besar pengaruhnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran, yakni misalnya 1. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. 3. Mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik. 4. Membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya. 5. Melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial maupun emosional. 6. Merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon yang negatif. 7. Menjadi teladan dalam menegakkan aturan disiplin dalam pembelajaran. Dan 8. Memberi kebebasan berpikir kreatif serta partisipasi secara aktif. Nah, semua hal yang saya sebutkan tadi memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya secara optimal. Dari proses belajar mengajar di sekolah, sering ditemukan peserta didik yang tidak dapat meraih prestasi belajar yang setara dengan kemampuan intelijensinya.
ada peserta didik yang mempunyai kemampuan intelijensi yang tinggi tetapi memperoleh prestasi belajar yang relatif lebih rendah. Dan ada pula peserta didik yang meski memiliki kemampuan intelijensi yang relatif rendah namun dapat meraih prestasi belajar yang relatif lebih tinggi. Itu sebabnya taraf intelijensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan. Menurut Goleman, kecerdasan intelektual atau IQ hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan hidup seseorang, sedangkan yang 80% adalah sumbangan dari faktor-faktor kekuatan yang lain. Di antaranya ada kecerdasan emosional, yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati atau mood, mampu berempati, serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Nah, menurut Mulyasa menyatakan bahwa kecerdasan emosional dapat menjadikan peserta didik memiliki sikap 1. Jujur, disiplin, dan tulus pada diri sendiri, membangun kekuatan dan kesadaran diri, mendengarkan suara hati, hormat, dan bertanggung jawab. 2. Memantapkan diri, maju terus, ulet, dan membangun inspirasi secara berkesinambungan. 3. Membangun watak dan kewibawaan, meningkatkan potensi dan mengintegrasi tujuan belajar ke dalam tujuan hidupnya. 4. Memanfaatkan peluang dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Sehingga dari apa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bukan merupakan lawan dari kecerdasan intelijensi, namun keduanya saling berinteraksi secara dinamis. Sebab pada kenyataannya perlu diketahui bahwa kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik, dan budaya adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bersikap. Jadi pendidikan budaya dan karakter adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses internalisasi, menghayati nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Menurut Cepi Triana menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan emosi atau pendidikan budi pekerti plus, yaitu pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksananya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, emosi peserta didik akan menjadi cerdas. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan peserta didik menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Dan ini dapat digarisbawahi bahwa tujuan pendidikan
budaya dan karakter bangsa adalah: 1. Mengembangkan potensi kalbu nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya serta karakter bangsa. 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah: 1. Religius. 2. Jujur. 3. Toleransi. 4. Disiplin. 5. Kerja keras. 6. Kreatif. 7. Mandiri. 8. Demokratis. 9. Rasa ingin tahu. 10. Semangat kebangsaan. 11. Cinta tanah air. 12. Menghargai prestasi. 13. Bersahabat atau mampu berkomunikasi dengan baik. 14. Cinta damai. 15. Gemar membaca. 16. Peduli dengan lingkungan. 17. Peduli sosial. Dan 18. Mampu bertanggung jawab. Peserta didik yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosional akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga jauh dari nilai-nilai yang diharapkan dalam pendidikan. Sebaliknya, peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional akan membentuk peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai pada pendidikan karakter. Sehingga dari keseluruhan uraian yang saya sampaikan tadi, maka sebagai kesimpulan dapat digambarkan bahwa kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bahkan kecerdasan emosional dapat ditunjukkan melalui kemampuan seseorang untuk menyadari apa yang dia dan orang lain rasakan. Kemudian peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik dapat menjadi lebih terampil dalam menenangkan dirinya dengan cepat, jarang tertular penyakit rohani, lebih terampil dalam memusatkan perhatian, lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain, lebih cakap dalam memahami orang lain, dan bisa bekerja di bidang akademis di sekolah dengan lebih baik. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa kecerdasan emosional, yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati, berempati, serta kemampuan bekerja sama. Pendidikan karakter adalah pendidikan emosi atau pendidikan budi pekerti plus, yaitu pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, tindakan. Oleh karena itu, agar nilai-nilai tersebut yang saya sebutkan di atas tadi agar dapat tercapai, maka cara mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik adalah pilihan yang tepat untuk ditempuh. Sebab dengan mengembangkan kecerdasan emosional, maka tentunya akan membentuk peserta didik menjadi berkarakter sebagaimana yang diharapkan. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dalam rangka mengembangkan
kecerdasan emosional agar bisa membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.